that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Esi Solihati dalam mata pelajaran akuntansi. Baik, khususnya untuk siswa-siswi SMA kelas 12. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, khususnya tentang jurnal umum. Tapi sebelum itu, kita ketahui dulu, apa sih perusahaan jasa? Baik, pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan proses pencatatan pada perusahaan jasa dengan tekun, teliti, benar, dan rapi. Kemudian, yang akan kita bahas dari tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah tentang tahapan pencatatan. Apa sih perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya melayani masyarakat di bidang jasa dengan memproduksi sesuatu yang tidak berwujud atau berupa jasa. Dari definisi ini, karakteristik perusahaan jasa yang pertama adalah tidak berwujud. Artinya, tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tidak dapat dilihat atau diraba, hanya dapat dirasakan manfaatnya. Karakteristik yang kedua yaitu berubah-ubah. Maksudnya, setiap jasa yang diperdagangkan tidak memiliki standarisasi, semuanya bergantung pada selera konsumen. Yang ketiga adalah tidak dapat dipisahkan antara jasa yang satu dengan jasa yang lainnya. Kemudian yang keempat, tidak dapat disimpan. Nah, sebelum kita masuk ke tahap pencatatan yang pertama yaitu jurnal umum, tips pertama yang harus kalian ketahui agar kita bisa membuat atau mencatat dari transaksi ke dalam jurnal umum adalah kalian mengetahui saldo normal akun. Ya. Saldo normal akun, gambarannya adalah seperti ini. Ya. Ketika ada akun aset atau harta bertambah, maka harta tersebut akan disimpan di sebelah debit. Dan apabila berkurang, maka akan disimpan di sebelah kredit. Dan saldo normal dari akun tersebut adalah debit. Kemudian akun yang kedua, liabilities atau utang, modal, dan pendapatan, ini memiliki sifat saldo normal akunnya sama. Apabila berkurang akan disimpan di sebelah debit dan apabila bertambah akan disimpan di sebelah kredit dan memiliki saldo normal yang akan disimpan di sebelah kredit. Dan akun yang terakhir adalah beban. Ya. Apabila bertambah maka akan disimpan di sebelah debit dan apabila berkurang akan disimpan di sebelah kredit dan memiliki saldo normal yang akan disimpan di sebelah kredit. Itulah tips pertama ketika kita ingin membuat jurnal. Jadi harus mengetahui dulu saldo normal akunnya. Ya, akun tersebut akan disimpan di sebelah debit atau di sebelah kredit. Tips yang kedua, kalian harus betul-betul tahu ya, bagian akun dari harta itu apa saja, utang itu apa saja, modal itu apa saja, pendapatan dan beban itu apa saja. Ya, untuk jenis-jenis akun ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Jadi tolong diingat lagi, sebelum kita membuat jurnal, maka tips yang pertama kalian harus mengetahui dulu saldo normal akunnya. Yang kedua, mengetahui dulu jenis-jenis akun yang merupakan bagian dari kelima akun ini. Bisa dipahami? Oke. Apa sih jurnal umum sebenarnya?
Ya, jurnal umum atau general journal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Kegunaan dari jurnal umum ya, itu adalah untuk menjembatani pencatatan transaksi dari buku harian ke akun buku besar dan mengontrol keseimbangan jumlah debit dan jumlah kredit. Itu kegunaan dari jurnal umum. Kemudian, fungsi dari jurnal umum. Yang pertama, fungsi mencatat. Bahwa jurnal merupakan tempat mencatat setiap terjadi transaksi keuangan, baik yang bersifat internal maupun transaksi eksternal. Fungsi yang kedua adalah fungsi historis, bahwa jurnal mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Ya, jadi ketika terjadi transaksi itu harus diurutkan dari mulai tanggal terkecil sampai tanggal terbesar. Yang ketiga, fungsi dari jurnal ada sebagai fungsi informasi. Artinya, jurnal memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Yang keempat adalah fungsi analisis, bahwa jurnal berfungsi sebagai sarana untuk menganalisis transaksi mana yang dicatat di sisi debit dan mana yang dicatat di sisi kredit. Dan terakhir, sebagai fungsi instruksi, bahwa jurnal bersifat memerintah untuk melakukan pencatatan akuntansi berikutnya atau posting ke buku besar. Itulah fungsi dari jurnal. Nah, ini bentuk dari jurnal umum. Ya, nanti jangan lupa diberikan judul, nama perusahaan, nama buku, dan periodisasinya. Oke. Kolom yang pertama adalah kolom tanggal, di mana kolom tanggal ini terdiri dari dua kolom. Yang nomor satu ini diisi dengan tahun dan bulan transaksinya, sedangkan yang kolom kedua ini diisi dengan tanggal transaksinya. Yang ketiga ini nomor bukti. Nomor bukti ini diisi dengan nomor dari bukti transaksi yang ada, ya, itu nomornya berapa atau jenis bukti transaksinya apa. Kemudian kolom berikutnya adalah kolom keempat, yaitu nama akun atau keterangan. Ya, nama akun atau keterangan ini diisi dengan perkiraan akun apa saja yang terjadi dari transaksi tersebut. Ya, akun apa yang disimpan di sebelah debit dan akun apa yang disimpan di sebelah kredit. Kemudian yang kelima atau kolom kelima adalah referensi. Referensi ini diisi dengan nomor akun dari transaksi yang sudah kita posting ke dalam buku besar. Jadi, selama menjurnal, kolom referensi ini kita kosongkan dulu. Tapi ketika kita memposting dari jurnal ke dalam buku besar, maka referensi ini diisi dengan nomor akun dari setiap akun yang terjadi. Kemudian yang keenam adalah kolom debit, ya artinya nanti disimpan nilai nominal akunnya berapa yang di sebelah debit, dan yang terakhir kolom kredit. Ya, ini juga sama dengan debit, berapa atau nilai nominal yang harus disimpan di sebelah kredit. Ini bentuk dari jurnal umum, secara umumnya seperti ini. Ya, dengan contoh soalnya, ya. Jadi kita perkirakan dari satu transaksi, jurnalnya seperti apa, akun apa saja yang akan muncul nantinya. Baik, yang pertama, Tuan Hadi menyetorkan uang tunai sebesar 8.500.000, perlengkapan 3.250.000, peralatan 6.250.000, dan sepeda motor 20.750.000 sebagai modal usaha. Nah, dari akun ini, ya, maaf, dari transaksi ini, kita perkirakan akun apa saja yang muncul. Yang pertama, yang harus kalian garis bawahi di sini, Tuan Hadi menyetorkan uang tunai 8.500.000. Uang tunai, ya,
uang tunai, seperti yang sudah kalian pelajari, ini akan disebut sebagai kas. Kas adalah bagian dari harta. Ketika harta bertambah, maka akan disimpan di sebelah debit. Berarti di sini kas akan disimpan di sebelah debit sebesar 8.500.000. Kemudian ada perlengkapan, ada peralatan, ada sepeda motor. Seperti yang udah kalian ketahui, bahwa perlengkapan, peralatan, sepeda motor juga termasuk harta. Nah, harta ini seperti perlengkapan, peralatan, dan sepeda motor, ini juga bertambah. Berarti harta bertambah akan disimpan di sebelah debit. Maka kita simpan di sini perlengkapan, peralatan, dan kendaraan di sebelah debit dengan nilai yang ada di sini. Yang sesuai dengan transaksinya. Kita simpan di sini nilainya. Nah, tinggal menentukan apa yang harus disimpan di sebelah kredit. Kalian garis bawahi kalimat terakhirnya sebagai modal usaha. Artinya, modal perusahaan juga akan bertambah. Modal bertambah akan disimpan di sebelah kredit. Nah, nilainya berapa? Karena debit dan kredit harus sama, maka ini kita jumlahkan. Ya, sebesar 38.750. Ini untuk contoh pertama. Selanjutnya, contoh yang keduanya, ya, menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan. Menerima, ketika ada kata menerima, berarti kas kita akan bertambah. Kas bertambah disimpan di sebelah debit sebesar 1.500.000, di mana kas bertambah akibat apa? Oh, akibat menerima pendapatan jasa. Pendapatan jasa apabila bertambah disimpan di sebelah kredit. Maaf, di sini salah. Disimpan di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Next, contoh yang ketiga. Membeli perlengkapan secara tunai. Perlengkapan akan bertambah ketika membeli, maka perlengkapan akan disimpan di sebelah debit sebesar 400.000 dan kas berkurang disimpan di sebelah kredit sebesar 400.000. Contoh yang keempatnya hampir sama di sini, membeli peralatan sebesar 1.400.000 baru dibayar tunai 700.000. Sisanya akan dibayar bulan depan. Peralatan bertambah akan disimpan di sebelah debit sebesar 1.400.000 karena baru dibayar 700, berarti kas saya berkurang. Disimpan di sebelah kredit 700, sisanya dibayar bulan depan. Bulan depan berarti utang muncul di sini. Utang bertambah disimpan di sebelah kredit sebesar 700.000 rupiah. Debit dan kredit jumlahnya menjadi sama. Oke? Selanjutnya sama seperti itu. Contoh berikutnya juga sama. Ya. Di sini ada pinjaman. Oke, memperoleh pinjaman. Berarti kita akan menerima uang. Uang saya bertambah, artinya kas saya bertambah. Disimpan di sebelah debit sebesar 6 juta rupiah. Dari mana uang saya bertambah? Karena memperoleh pinjaman. Pinjaman berarti yang muncul adalah utang pinjaman bertambah disimpan di sebelah kredit sebesar 6 juta. Terakhir, menerima pendapatan jasa servis motor dari pelanggan sebesar 1.925.000. Menerima, berarti kas saya akan bertambah. Disimpan di sebelah debit sebesar 1.925.000 dan pendapatan jasa bertambah. Disimpan di sebelah kredit sebesar 1.925.000. Oke, teman-temanku atau siswa-siswi kelas 12, itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang jurnal umum. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Selamat bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm a OG
Know that they ride or die.